Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan program di Indonesia Economic Club. Kami akan membahas kaitannya dengan bisnis, apakah ada di daur ulang plastik segmen ini. Tapi sebelumnya saya akan menanyakan kepada Arifin pertanyaan cepat dan jawaban cepat. Baik. Persiapkan diri terlebih dahulu. Oke, yang pertama, tempat atau lokasi berwisata paling menyenangkan? Bali. Oke, kapan terakhir kali pakai plastik? Setiap hari pasti pakai sih. Oke. Jenis plastik yang paling sering digunakan? Kayaknya PET ya pasti ya. Oke, pilih salah satu. Reuse, reduce, atau recycle? Tiga-tiganya. Refuse. Refuse. Oke, hal yang paling ditakutkan sebagai aktivis lingkungan? Paling apa? Ditakutkan. Dunia kiamat. Dunia kiamat. Aduh, ini nggak cepat nih, banyak pikirnya nih Arifin nih. Oke, bicara masalah sampah plastik. Jenis yang tadi sudah disinggung Arifin, yaitu jenis plastik PET. Nah, Pak Saud, emangnya benar jenis plastik ini memang akan menghasilkan rupiah yang cukup lumayan dan hanya jenis ini yang bisa di recycle? Ya, sebetulnya semua plastik itu bisa didaur ulang, semua ya. Tapi jenis ini PET ini yang paling banyak di Indonesia, ya, diaplikasikan di kemasan terutama botol minuman. Tapi ada juga di botol kosmetik, kemudian juga di botol obat, bahkan juga kecap dan saus. Ya. Jadi botol ini bisa menghasilkan rupiah, betul. Kalau tahu kemana kirimnya, kemudian ke siapa jualnya dan seterusnya. Dan ini memang masih banyak seperti yang saya bilang di awal, ada di sektor informal yang agak gelap gitu. Kalau kita googling agak berat gitu, karena belum ada yang bisa membuat data berapa banyak sebetulnya pengepul-pengepul ataupun pemulung ini di Indonesia masih yang banyak ditemukan di lapangan atau di beberapa daerah mungkin? Ya, sebetulnya hampir di semua wilayah di Indonesia sudah ada sektor informal ini. Mereka sudah berdiri, bahkan sudah sejak lama tadi seperti yang saya bilang. Hanya saja mereka itu tidak terdata secara data ini ya, mungkin BPJS atau BPS kita seperti itu. Prof? Ya. Bisnis menjanjikan dan pemainnya belum terlalu banyak. Jenis plastiknya juga bisa dikatakan tertentu yang bisa dikatakan bisa lebih mudah gitu. Apa yang membedakan kita dengan negara lain, Prof? Ya, jadi yang pertama tentu saja iklim kita kan berbeda, ya. Misalnya kalau sekarang mesin kita bawa dari Jerman, taruh di Bali, apakah cocok itu untuk mengolah sampah di Bali? Kan belum tentu cocok. Di Bali banyak sampah yang basah, janur, kelapa, ya, ada dari limbah-limbah alam, itu banyak sekali. Negara kita ini kan agak wet, basah begitu ya. Sedangkan di barat ini daerahnya dry, kering. Berarti kan kita harus melakukan inovasi. Teknologi seperti apa, alat seperti apa, caranya bagaimana, masyarakat gimana, itu yang pertama. Yang kedua, saya kira kita perlu cara baru sekarang ini ya. Kalau ada Gojek itu bisa mengumpulkan dan mendistribusikan sampai sejauh itu, saya kira mungkin kita perlu ada satu usaha yang mengumpulkan bagaimana limbah-limbah industri limbah ini dengan jaringan teknologi, dengan orkestrasi teknologi yang kita kenal pakai apps barangkali sehingga terjadi mobilisasi yang cukup besar dan orkestrasi ini bisa dibawa sampai ke industri begitu. Karena pelaku usaha ini kan mencari barangkali ada spesialis. Tadi di plastiknya saja sudah spesialis PET, tapi barangkali ada yang generalis begitu ya. Sampah apapun yang pada kategori tertentu dia kumpulkan begitu. Dan untuk bisa bernilai, tentu kan harus ada proses lain. Ada proses pembersihan, ada pemilahan begitu ya, dipilah. Ini kalau botol plastik ada plastik luarnya dilepas, tutup botolnya, harganya lain-lain. Kemudian setelah itu juga adalah dengan logam, dengan beling tadi ya, itu bagaimana dipisahkan. Nah, sampai kemudian nanti adalah mendistribusikannya pada tempat yang tepat. Barangkali juga termasuk dalam hal menghancurkan atau mencacahnya, itu satu modal sendiri. Dan itu diperlukan lokasi-lokasi pengumpulan yang bisa menggerakkan keekonomian ini. Jadi bisa dikatakan kita tidak bisa menyontoh pola daur ulang ataupun manajemen sampah dari empat negara tadi ya, Prof? Tidak karena bisa memang meniru begitu berbeda, saja, berbeda. Dan kedua, tentu saja era mengirim ke tempat pembuangan akhir saya kira harus segera kita akhiri.
Ya, pemerintah kabupaten dan kota ini harus mulai berpikir kembali, para gubernur harus berpikir kembali bagaimana caranya menyelamatkan masyarakat dari tempat pembuangan sampah ini, karena sampah ini akan lama-lama menggunung dan lama-lama tidak ada tempatnya. Ya, Pak Saud, dari perbandingan sampah plastik biasa dengan sampah plastik PET, ini berapa kali bisa didaur ulang? Kalau menurut data yang saya miliki itu bisa puluhan kali. Ya tergantung dari mau dijadikan produk apa. Jadi bisa juga makin panjang karena setiap kali mungkin ada kekurangan kekuatan dia bisa ditambahkan dengan ori sebetulnya. Jadi memang selalu ada perpaduan ya antara ori dan daur ulang ini selalu ada gitu. Dan itu yang terbanyak adalah botol plastik atau apa? Iya, paling banyak botol Paling plastik banyak saat botol ini. plastik. Iya. Produk akhirnya biasanya apa yang nilainya cukup baik? Untuk botol plastik saat ini sudah ada sebetulnya di Indonesia itu dari botol ke botol, ya. Ada produk tapi spesifik belum banyak, yang tapi belum banyak itu, belum menggunakan banyak. plastik ini, produk spesifik mungkin yang menggunakan Atau plastik PET. ini? Ya. Ya untuk PET bisa dijadikan paling banyak benang polyester aplikasinya. Jadi benang polyester itu bisa dipakai untuk baju kita. Kemudian ada juga menjadi dakron ya. Dakron itu bisa jadi pengisi bantal kita, pengganti kapas. Kemudian juga bisa menjadi face shield, ya. Jadi kemasan makanan juga. Jadi macam-macam sebetulnya bisa Di dijadikan beberapa dari PET. negara saya dengar itu bisa dipakai untuk menghasilkan minyak, bahan bakar. Oh iya bisa, ya, plastik pirolisis. to oil. Ya. Eropa ya. Ya itu teknologi pirolisis bisa juga. Tapi di Indonesia belum terlalu umum Ya, itu. karena biaya untuk mengkonversikannya itu masih Iya, cukup tinggi. iya. Ya. Mungkin Iya, kita iya. juga penasaran kaitannya dengan proses daur ulang ataupun dari mana A sampai Z-nya. Di segmen berikutnya nanti kita akan bahas lebih detail. Kita break terlebih dahulu. Baik. Dan pemirsa pastikan Anda tetap bersama kami.